Asoka masuk dan tidak menemukan apa-apa. Dia heran, di mana Tsushima dan Tantrik melakukan ritualnya. Sementara itu, Tsushima naik ke atas kuda dan pergi. Asoka yang di dalam gua, diam-diam mencari di mana-mana. Dia mencari tempat ritual ilmu hitam Tantrik. Dia mencoba untuk mengamati. Sementara di luar, Kaurvaki bergumam pada dirinya sendiri, bahwa ini adalah masalahnya. Bahwa dia selalu saja menuruti apa yang Asoka katakan. Dan karena ia belum kembali sampai sekarang, maka dia akan harus masuk dan mencari tahu. Sementara itu, Asoka tidak menyadari bahwa Tantrik berdiri tepat di belakangnya. Dia memainkan permainan petak umpet dengan Asoka. Dia menggunakan ilmu hitam untuk menimbulkan luka pada Asoka melalui pedangnya sendiri. Sementara Kaurvaki melangkah di dalam gua. Dia merasa pusing. Akhirnya, Asoka berhasil mengakali Tantrik. Dalam pergumulan, dia jatuh ke tanah. Tantrik menggunakan pasir untuk menyerang Asoka. Sementara Asoka mengurus dirinya sendiri, Tantrik melangkah ke belakangnya. Dia akan menyerang Asoka. Kaurvaki melihatnya dan berteriak. Asoka tersadar dan ia berhasil menggagalkan serangan Tantrik. Asoka berhasil menjatuhkannya ke tanah. Tantrik meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya terikat untuk melakukan hal ini, karena desakan Tsushima dan Carumatia. Asoka mengatakan bahwa dilarang menggunakan ilmu hitam di wilayah Magadha. Tidak ada orang yang diizinkan untuk melakukannya. Asoka mengatakan bahwa kejahatan ini harus dihukum sekarang juga. Dia tidak berhak melakukan pembelaan. Keadilan tidak bisa ditunda lagi. Asoka ingat bagaimana ilmu sihirnya telah menyakiti ibunya juga. Asoka mengatakan bahwa dia akan dihukum sekarang. Dia mengambil pedangnya dan menancapkannya di dalam dada Tantrik. Sementara dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dia bersumpah bahwa ini hanyalah awal. Siapa saja yang mengkhianati tanah airnya, dan siapapun yang menghalangi kesatuan India, baik itu wanita atau pria, teman atau keluarga atau musuh, maka ia harus menyelesaikannya. Dia mengatakan bahwa pembangunan India bersatu telah dimulai. Tsushima terbangun. Dia merasa kaget, ngeri, dan sedikit bingung. Dia mengambil selimut dan berusaha keras untuk mendapatkan ketenangannya. Tapi tidak bisa, karena ia merasa bergoyang dan pusing. Dia berhasil keluar dari tempat tidur, lalu menuju ke arah koridor. Samar-samar dia melihat Asoka membawa Kaurvaki pingsan di pelukannya. Dia menempatkan di tempat tidur untuk beristirahat, lalu memakaikannya selimut. Dia membelai kepalanya kemudian meninggalkan. Dalam keadaan tidur, Kaurvaki meraih tangan Asoka dan mengatakan bahwa ia hanya miliknya. Tidak ada yang lain. Asoka tersenyum padanya, kemudian menempatkan tangannya dan kembali memakaikan selimut. Kaurvaki tertidur dengan damai. Asoka berpikir bahwa ia selalu menjadi miliknya. Sementara itu Tsushima berjalan sangat pusing dan lemah. Dia menelusuri beberapa noda darah di lantai. Dia datang ke Kaurvaki kamar. Kemudian menemukannya tertidur. Lalu dia keluar dan datang ke kamar Asoka. Dia pun tertidur. Dia menutup pintu dengan pasrah. Setelah dia pergi, Asoka bangkit. Asoka berpikir bahwa permainan Tsushima dan waktunya telah berakhir. Dan itu telah dimulai. Apapun yang terjadi, dia mengatakan bahwa sekarang sejarah akan ditulis. Di kamarnya, Acarya memiliki mimpi buruk. Dia melihat aliran dan memancar keluar dari pintu tertutup. Dia bangun dengan kejut. Dia merasa berdebar berat. Dia bertanya-tanya apa ini mungkin bisa berarti. Dia bangkit dan keluar dari ruangan. Esokan paginya, semua orang terkejut. Mereka semua pergi keluar di halaman publik. Mereka menemukan tubuh Tantrik tergantung dengan tali di lehernya. Semua orang merasa ngeri, termasuk Mahamatya. Sementara itu Tsushima terperanjat. Tsushima menemukan catatan yang mengatakan bahwa ini akan menjadi nasib semua orang akan melawan. Guna, Siamak berpikir bahwa ini bukan pekerjaan mereka. Tapi siapa yang melakukannya? Dari kejauhan Asoka berpikir bahwa Tsushima telah membunuh mentornya. Kekuatannya sudah dibelah dua. Dia merasa bahwa sekarang saatnya untuk memulai puncak dari persatuan India, di mana bab pertama baru saja ditulis. Tsushima secara agresif bertanya, yang berani membunuhnya. Asoka berjalan mendekati mereka, sementara mereka semua menatapnya tegang.
Dia mengatakan bahwa jelas disebutkan bahwa yang melakukannya adalah Gonna. Dia sengaja mengejek Tsushima karena ia bertanya-tanya siapa yang membunuh dia begitu kejam. Dia mengatakan bahwa dia sedih mengetahui apa yang harus dilakukan oleh muridnya sekarang. Karena ia pasti memiliki banyak murid. Dia mengatakan bahwa dia bisa mengerti. Karena ia telah kehilangan mentornya sendiri. Tsushima ingat peringatan tantrik. Tsushima mengatakan bahwa ia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa Asoka yang melakukan ini. Dia tampak marah. Asoka meminta dia untuk mengatakan dengan jelas apa yang dia inginkan. Tsushima marah. Dia tahu bahwa Asoka ada di belakang semua ini. Bindusara sang di saat itu, dan bertanya apa yang terjadi. Tsushima hampir tidak bisa menahan diri. Bindusara tiba dengan Dharma dan melihat tubuh itu. Saudara-saudara itu menahan diri. Bindusara pun melihat surat itu, yang menunjuk pembunuhnya adalah Gonna. Dia marah dan bertanya apa tujuannya, bagaimana ia melakukan satu kekejaman demi satu. Sekarang dia telah membunuh orang, dan sampai sekarang belum ditemukan informasi apapun tentangnya. Dia memerintahkan mereka semua untuk hadir di ruang sidang. Tsushima meminta mereka untuk membuang tubuh itu. Dia pergi dengan marah. Asoka meminta penjaga untuk membuang tubuh itu dengan ritual yang tepat. Dia mengatakan bahwa siapapun itu, apakah mereka terkait atau tidak, yang hak dari orang yang sudah mati, memiliki ritual terakhirnya. Kaurvaki melangkah keluar dan terkejut menemukan tubuh tantrik. Dia ingat kejadian tadi malam. Dia berpikir bahwa dia melihat dia di suatu tempat dan bertanya apakah Asoka berada di belakang ini. Kemudian, ketika Asoka berjalan melalui koridor, Kaurvaki menghadangnya. Dia membawanya ke samping. Asoka mengejeknya dan bertanya apa yang selalu membawanya kepadanya. Kaurvaki berhadapan dengan Asoka, berkata tentang tantrik. Dia mengatakan bahwa ini adalah orang yang sama tadi malam, di puncak gunung. Asoka tampak tegang. Kaurvaki meminta mengaku bahwa ia membunuhnya. Asoka berpikir bahwa jika ada yang mengetahui bahwa ia yang membunuh tantrik, maka rencananya akan hancur. Kaurvaki meminta dia untuk berbicara sesuatu. Kaurvaki mengatakan bahwa dia makan beberapa buah yang menyebabkan penglihatannya jadi kabur. Tapi dia bisa mengingat kembali semuanya. Karena berada di kegelapan, dia tidak bisa mengenali siapa yang diserang oleh tantrik. Lalu mengapa dia menuduhnya? Asoka menanyakan apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukannya. Kaurvaki yakin tapi bertanya apa yang dia lakukan kemudian. Asoka mengatakan bahwa dia memata-matai Gonna. Kemudian Asoka membalas. Dia bertanya mengapa ia mengikuti dia seperti itu. Apakah hanya untuk dekat dengannya? Kaurvaki tidak bisa menjawab. Asoka terus menegur dia untuk perilaku tomboynya. Bagaimana jika Dharma melihatnya? Kaurvaki masih berpikir, sementara Asoka lega karena berhasil mengalihkan perhatiannya.